satu yang ketiga. Yang ketiga, tugas seorang imam yang ketiga. Ayyura'iyal imamu awqatis sholawati fayusalli fi awailiha. Maka seorang imam ini harus memperhatikan waktu sholat. Fayusalli fi awailiha. Maka dia harus sholat di awal waktu sholat. Liyudrika ridwanallahi subhanahu wa ta'ala, agar imam ini mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang imam harus memperhatikan awal waktunya. Agar apa? Agar mendapatkan ridhonya Allah. Fafadlu awalil wakti ala akhirihi kafadlil akhirati ala dunia. Keutamaan awal waktu atas menunda waktu itu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Walayan bagi ayu akhiros sholata lintizori kasratil jamaah. Tidak boleh, tidak seyogianya bagi seorang imam menunda sholat lintizori kasratil jamaah, karena menunggu banyaknya jamaah. Gak boleh itu. Udah mau komat, ntar dulu masih gini orang. Ntar lagi gitu. Terus komat, ntar masih gini orang, ntar. Gak boleh itu kayak gitu tuh. Kenapa kok gak boleh? Bahkan alaihim atas mereka para jamaah al-mubadah waktu bersegera lihiyazati fadilati awalil wakti, untuk mendapatkan keutamaan awal waktu. Fahiyah, adapun awal waktu, afdalu min kasratil jamaati wa min tatwilis surah. Sholat di awal waktu lebih utama daripada banyaknya jamaah dan dari panjangnya surah. Entar masih belum rame. Dia langsung sholat di awal waktu, meskipun cuma ada 3 orang, 4 orang, itu lebih utama ketimbang dia nungguin satu masjid penuh. Itu lebih utama. Dan lebih utama itu juga ketimbang dia sholatnya, imamnya sholatnya baca Al-Baqarah, baca surah panjang gitu. Lebih utama itu. Lebih utama sholat di awal waktu. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, kanu iza hadara isnani fil jamaah lam yantazirus salisa. Para ulama terdahulu itu kalau sudah hadir 2 orang di dalam jamaah, mereka tidak nunggu 3 orang. Wa iza hadara arba'ah fil janazah lam yantazirul khamis. Kalau fil jamaah ini, kalau mereka sudah ada 4 orang fil jamaah, dalam jamaah sudah ada 4 orang, lam yantazirul khamis, nggak nunggu 5 orang. Intinya apa? Ya sudah, rapi azan, sholat segala macam beres, udah langsung komat gitu ya. Waqad ta'akhara, bahkan ada hadisnya ini, ada kejadian ini. Waqad ta'akhara, dan sungguh pernah terlambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri, dari salat subuh. Wa kanu fi safarin. Saat itu mereka, Rasul sama para sahabat sedang dalam perjalanan. Wa inna ma ta'akhkhara lit-thaharah. Sebab terlambatnya Nabi itu lit-thaharah, karena bersuci. Ya, Nabi butuh waktu lama untuk bersuci, mungkin beliau lagi mau mandi dulu segala macam. Beliau sehingga terlambat. Udah rapi azan, beliau belum datang. Apa yang dilakukan sama para sahabat? Falam yuntazor, maka Nabi nggak ditunggu. Waqad awaqadama Abdurrahman bin Auf langsung maju jadi imam. Fasolah, kemudian sholat Abdurrahman bin Auf bihim, dengan sahabat, hatta fatat, sampai tertinggallah sehingga sampai tertinggallah rokaat itu pada Rasulullah rokaatun, 1 rokaat. Faqama yakdiha, maka kemudian Rasulullah bangun untuk menyelesaikan sholatnya.
Nabi masih wudhu, masih bersuci, tapi ditinggal sama sahabat, gak ditunggu, langsung aja komat. Yang maju adalah Abdurrahman bin Auf. Bisa nggak ada bayangin? Udah rapi azan, udah rapi qobliyah, Rasulullah di belakang itu masih wudhu, nggak ditunggu sama sahabat, langsung aja komat. Karena ngejar tadi nih, ngejar awalul waktu, langsung aja komat. Abdurrahman bin Auf maju jadi imam. Lalu Rasulullah gabung ke jamaah sudah 1 rakaat. Sholat subuhnya itu sudah 1 rakaat. Nabi selesai sholat jamaah, langsung Nabi menyelesaikan 1 lagi. Setelah sholat setelah Nabi sholat, Abdurrahman bin Auf tetap aja kan gak enak hati antara harus melakukan awal waktu atau ninggalin Rasul. Kan gak biasa-biasanya Rasul kayak begini. Ini kan buat jadi contoh kan gak biasa-biasanya. Karena Bilal sendiri, kenapa Bilal itu setiap ketika Rasulullah wafat, Bilal itu langsung pamit, saya udah gak kuat lagi azan. Kenapa? Karena Bilal ini setiap azan mesti melihat di depan itu udah ada Rasul. Sekarang Bilal azan udah gak ada Rasulnya. Artinya Rasul itu memang sudah ada di dalam saf sebelum azan tiba. Nah, suatu ketika Rasulullah terlambat. Sebagai pelajaran buat jamaah, Rasulullah terlambat. Abdurrahman bin Auf ini dan sahabat yang lain kan lumayan nih gelisahnya. Tungguin apa kagak nih? Kalau ditungguin awal waktu hilang, kalau gak ditungguin bagaimana nih? Udah dibela sama Abdurrahman bin Auf, udah komat. Tapi selesai itu berkatalah Abdurrahman bin Auf, fa'asfikna min zalika. Ya fa'asfikna min zalika. Ya Rasul, restuilah kami min zalika dari itu. Jadi selesai sholat nih, Nabi udah selesai sholat, langsung Abdurrahman bin Auf deketin Nabi. Ya Rasul, restuilah kami tadi tuh kayak begitu, restuilah gitu. Udah ninggalin kamu lagi wudhu, biar kami sholat. Restuilah kami ya Rasul. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ahsantum hakaza faf'alu. Seperti itulah, sungguh baguslah kalian itu. Hakaza faf'alu. Seperti itulah kalian harus lakukan. Kata Nabi, sungguh bagus apa yang kamu lakukan tadi, bagus. Seperti itulah yang kamu harus lakukan. Jadi kalau yang ditunggu itu Nabi bukan, Kiai bukan, RT bukan, ditunggu-tungguin. Nabi aja ditinggal. Ini Nabi bukan, Kiai bukan, RT bukan, RW bukan, ketua masjid bukan, gitu ya. Ditunggu-tungguin, Nabi aja ditinggal. Ketika tadi Abdurrahman bin Auf itu minta restu, ya Rasul restuilah kami tadi, restuilah kami gitu kan. Kan gak enak juga kan Abdurrahman bin Auf kan tinggal Nabi itu, restuilah kami ya Rasul. Malah kata Rasulullah, qad ahsantum. Sungguh kalian tuh bagus. Hakaza faf'alu. Seperti itulah kamu harus lakuin. Ya memang begitu harusnya. Harusnya kamu lakuin begitu tuh. Wa qad ta'akhkhara fi sholati zuhri. Dan juga pernah Rasulullah itu telat fi sholati zuhri, pada sholat zuhur. Faqaddamu ma'aba Bakrin. Maka para sahabat memajukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta ja'a Rasulullah, sampai datanglah Rasulullah SAW wa huwa fi sholat, sedangkan Abu Bakar sedang di tengah-tengah sholat. Faqama ila janibihi, maka Rasulullah berdiri di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi pernah bukan 1 kali 2 kali lebih Rasulullah itu ditinggal. Bukan berarti Rasulullah itu main telat-telatan, jadi ilmu biar tahu. Karena Rasulullah itu nggak ada salah-salahnya. Kalau Rasulullah salah itu untuk jadi ilmunya bagian. Kalau Rasulullah kemudian dibikin benar semua, nanti kalau ada sahabat atau ada umat yang salah, bagaimana cara menyelesaikannya kan nggak tahu, nggak ada contoh. Kalau ini kan ada contohnya. Rasulullah dibikin telat. Terus bagaimana cara nyelesainnya? Ditungguin dulu sampai ngulur-ngulur waktu atau langsung komat?
tapi meninggalin Rasul. Nah kemudian kan dikasih restu sama Rasul. Maka kata Rasulullah, kayak begitu memang. Walaisa dikatakan, walaisa alal imami intizarul muazzin. Tidaklah atas seorang imam menunggu muazzin. Wa innama alal muazzin intizarul imami lil iqamah. Tapi seorang muazzin harus menunggu imam untuk qomat. Faiza hadara fala yantaziru ghairah. Kalau imam sudah datang, maka tidak boleh menunggu ghairahu selain imam. Imamnya udah datang, muazin yang qomat nih, nggak usah nunggu-nunggu yang lain sudah. Nggak pakai nunggu-nunggu yang lain. Ya, karena imam tidak nunggu muazin. Muazinlah yang nunggu imam. Kalau imam sudah datang, maka tidak fala yang taziru ghairah, maka muazin tidak boleh menunggu ghairahu selainnya imam. Imamnya udah ada ini, imamnya udah ada, yang lain udah ada, suruh nungguin orang yang lagi malas-malasan, nah jalan gitu. Itu kalau bahasa kita, yang diperhatiin, yang dipikirin orang yang udah datang duluan, apa orang yang udah datang, orang yang belakangan datang duluan. Siapa yang dipikirin? Yang menjadi pertimbangan orang yang sudah datang duluan atau orang yang datang belakangan. Jadi jangan, kalau kemudian kita kan sering gini, tar dulu, masih ada yang belakangan. Berarti kan yang dipikirin yang telat. Tapi yang datang duluan gak dipikirin. Akhirnya yang datang duluan, iya. Kalau gitu besok aja gua tartaran aja. Terjadilah ketidakdisiplinan. Kenapa? Karena ngapain dulu orang datang buru-buru, datang lambat juga ditungguin nanti gitu ya. Datang lambat juga ditungguin nanti. Akhirnya tidak terjadi kedisiplinan. Tapi kalau mikirnya orang yang datang, yang menjadikan bahan pertimbangan adalah orang yang datang duluan, maka orang yang datang telat akan merujuk kepada orang yang datang duluan. Terjadilah kedisiplinan di situ. Begitu maknanya.